Bab 3591, semua untuk saudara perempuannya. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di ronde ketiga, salah satu dari dua lelaki tua itu menginginkan bintang semu Yesuan untuk menjadi prajurit harta karun, dan yang lainnya, larutan gen 9 hingga 12 milik Yesuan dan gen yang dikonfigurasi. Produk jadi cair. Yesuan sebelumnya menggunakan pemurnian dan pemurnian lagi, tetapi yang terakhir tidak dapat memurnikan, tetapi selama dia mengembalikan kedua lelaki tua itu, mereka dapat mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, Yesuan tidak ragu kali ini. Dia langsung memasukkan barang-barang yang diinginkan kedua lelaki tua itu ke dalam kotak kecil dan membuangnya. Kedua lelaki tua itu menerima tangan itu hampir bersamaan. Setelah mereka memeriksanya, mereka sangat puas dan mendongak. Pada titik ini, Yesuan telah menjadi harta karun ronde ketiga yang telah mereka hancurkan, tetapi masih sangat menyegarkan, dan tidak melakukan tangan dan kaki, memainkan trik apapun. Di mata kedua lelaki tua itu semua untuk para gadis. Mereka pada dasarnya percaya bahwa keputusan Yesuan adalah mencubit hidungnya dan mengakuinya. Jadi, kedua lelaki tua itu sekali lagi menahan kegembiraan di hati mereka. Ronde ini, lelaki tua itu menginginkan mobil biru Kowloon milikmu, hehe, meskipun benda ini tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi efek pertahanan dan rasionya masih sangat bagus, segera keluarkan. Dan aku, lelaki tua itu menginginkan sumber daya kultivasi di tanganmu. Di tangan Kaisar Xuan, ada banyak bintang tingkat atas, dan yang rubah dan penyanyi itu berasal dari tangan kekuatan utama hanyalah itu sejumlah besar uang. Jangan pikirkan itu, jangan katakan semuanya, setidaknya setengahnya. Ya, lelaki tua itu, selain mobil Kowloon Kinyi, tidak dapat mengolah sumber daya sebanyak yang kamu bisa. Kamu dapat melihat bahwa kamu dapat membuat dua salinan. Jika kamu dapat membuat lelaki tua itu puas, ronde ini akan berakhir, lalu lemparkan asterisk untukmu. Petik 2, nak, murah hati, pikirkan segalanya untuk saudari itu, jangan pelit, atau kamu akan menanggung risiko sendiri. Pada akhirnya, kedua lelaki tua itu tampaknya khawatir bahwa Yesuan pelit, Dundun begitu tergoda dan bahkan terancam. Yesuan berwajah dingin dan tidak memperhatikannya. Dia melemparkan dua kotak ruang angkasa secara langsung di masa lalu. Mereka semua berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi. Bahkan kekuatan perkasa tidak dapat ditakuti, seperti bintang 9 warna 9 tingkat. Sumbernya, Yesuan meletakkan 100 di setiap kotak ruang angkasa, ini benar-benar tulus. Benar saja, setelah kedua lelaki tua itu menerima kotak ruang angkasa, para dewa memperluas pandangan mereka dan hanya melihat mereka, dan mereka segera menjadi bersemangat. Bergantung, anakmu benar-benar domba gemuk besar. Itu hanya banyak sumber daya kultivasi di kotak kecil di tangan lelaki tua itu. Itu jumlah yang sangat besar. Hari ini benar-benar bukan apa-apa, jadi banyak sumber daya kultivasi, bahkan lelaki tua itu. Tidak ada apa-apa dalam dirimu. Sudah dibuat, kali ini benar-benar sudah dibuat. Hei, lelaki tua itu juga sama di sini. Ada 100 sumber inti bintang 9 tingkat dari 9 warna. Sungguh menakjubkan bagi saudaraku, lelaki tua itu. Untuk Qian Kun, aku belum pernah melihat begitu banyak 9 tingkat dan 9 warna sekaligus. Tidak, apalagi 100, dan bahkan 10 belum pernah melihatnya bersama-sama. Anakmu benar-benar bukan manusia. Karena kamu sudah puas, maka kamu harus memenuhi janjimu. Yesuan tidak berekspresi, mengingatkan dalam hati. Hei, ada satu bintang di depan bintang, teman-teman lama, kamu repot-repot melakukan perjalanan, sebelum kamu berkata baik, kamu bertanggung jawab atas dua tipu muslihat itu. Aku tidak ingin melawan hantu-hantu tua itu, tetapi para leluhur kuno mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke bintang-bintang di masa lalu. Kepala Zhao Qianru dilarang di sana. Melihat pemandangan ini, perang dan hantu tua itu mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak berbicara, dan bentuk tubuh mereka menghilang. Ketika mereka kembali, mereka akan membawa Zhao Qianru, dan juga membuka kunci tubuhnya. Larangan, segera, Zhao Santou juga kembali ke sisi Yesuan. Pada saat ini, di antara tiga tipu muslihat, hanya ada Xuanyuan Zijing, yang masih dikendalikan oleh leluhur tanpa alis. Anak nakal, sekarang mari kita bicarakan tentang bisnis terakhir. Dengan kembalinya Zhao Qianru, tidak ada leluhur yang merenung lagi,
dan ada senyum mengejek muncul di wajahnya. Orang tua itu sengaja menyelidiki hubungan antara ketiga tipu muslihat ini dan kamu. Jika kamu tidak salah menebak, tipu muslihat Xuan Yuan, itu adalah hubungan terdekat denganmu. Jadi, kamu harus mengerti mengapa orang tua itu menyerahkannya padanya dan akhirnya mendapat alasan untuk berdagang denganmu. Pada titik ini, perang dan hantu-hantu tua telah melangkah maju, dan berdiri bersama para leluhur kuno, tetapi tidak mengatakan apa-apa, biarkan dia berkata. Diikuti oleh dua tipu muslihat Ye Xuan, Zhao Qianru dan Duanmu Xiaocha, wajah mereka cemas, karena mereka mendengarkan kata-kata para leluhur yang merenung. Takut bahwa Xuan Yuanxian tidak akan semudah itu untuk dikembalikan, Ye Xuan perlu membayar harga yang mahal. Ye Xuan mencibir, wajahnya masih tidak berubah, katakan saja, diharapkan bahwa dua barang lamamu bukanlah burung yang baik, aku mendengarkan. Aku harus mengatakan bahwa ketulusan anakmu masih cukup baik. Leluhur alis itu mengangguk lagi, sambil memuji, pertama-tama memuji penampilan Ye Xuan sebelumnya, lalu dia menoleh dan berkata, namun, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu memiliki sumber daya, harta, dan rahasia seperti itu. Penipuan diri sendiri. Petik 2. Orang tua itu awalnya ingin menjatuhkanmu dan mengendalikan dewa-dewamu dengan hukum rahasia. Sejak saat itu, ambillah budak itu sebagai pelayan, kendalikan pengiriman, dan kuras semua bakatmu. Tetapi sekarang kamu telah bersumpah, maka selama kamu membuat orang tua itu puas, maka kamu harus tinggal bersamamu hari ini. Kamu pasti tidak pernah meragukan bahwa kekuatan mengikat sumpah itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Berapa banyak omong kosong, waktu Laozi sangat berharga, bisakah kamu menyelinap sedikit? Ye Xuan mengerutkan kening, wajahnya tidak sabar, ibu mertua seperti itu untuk melawan perampokan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua berkultivasi menjadi kekuatan yang luar biasa. Engah. Ye Xuan bukanlah pertama kalinya mengurangi perang dan leluhur lama. Kedua lelaki tua itu belum pernah bertemu dengan pria yang sombong seperti itu, jelas-jelas dirampok, tetapi dia telah mengeluh bahwa ritmenya tidak cukup cepat, yang membuat kedua lelaki tua itu merasa sangat tidak senang, dan pada saat ini, mereka hampir marah pada darah tua itu. Namun, bagaimanapun juga, mereka masih menggigit gigi dan menontonnya. Jika pihak lain masih bekerja sama hari ini, dia tidak akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Baiklah, karena anakmu cukup bahagia, lelaki tua itu tidak akan membungkusmu. Selama kamu menyelesaikan putaran perdagangan terakhir ini, Xuan Yuantou, kami akan segera memberimu kudanya, berbalik dan pergi. Berbicara tentang ini, wajah leluhur yang merenung menunjukkan warna serakah, dan kemudian dia berkata, aku telah memintamu untuk mengendarai mobil hijau Kowloon, tetapi itu adalah godaan. Aku tidak menyangka anakmu akan keluar. Di tanganmu, kau benar-benar memiliki rahasia tertentu yang dapat melintasi kehampaan tak berujung dalam waktu singkat. Hei, mobil hijau Kowloon baru muncul di bintang kota Tianji beberapa hari yang lalu, dan sekarang sudah ada di tanganmu. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau telah berjalan bolak-balik dari kota Tianji dalam waktu 3 hari yang singkat. Bahkan metode susunan transmisi jarak sangat jauh tidak dapat melakukannya. Selain hukum rahasia ini, semua jenis pengalaman tentang obat-obatan, perangkat, dan susunan harus dibagikan dengan dua salinan pengetahuan Tuhan. Setelah menerima kata-kata dari leluhur yang tidak memiliki alis, hantu tua yang dilanda perang itu tiba-tiba berkata, ini adalah transaksi terakhir. Setelah selesai, Anda dan kedua belah pihak akan menjadi jelas, dan lelaki tua itu akan berbalik dan pergi, bagaimana? Oh, saya benar-benar ingin membicarakannya. Lelaki tua itu dan keduanya juga baik hati. Mereka tidak memiliki semua sarana di tangan Anda. Anda tidak hanya meninggalkan banyak sumber daya kultivasi dan senjata ajaib, bahkan kelas utama. Puing-puing Jinwu berkaki satu tidak menggerakkan Anda. Jadi, bahkan jika identitas Anda bocor, Anda tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkannya oleh Taipan Perkasa atau bahkan penguasa bintang. Anak itu, kamu harus puas. Sebenarnya, untuk reruntuhan Jinwu berkaki satu kelas dunia, kedua lelaki tua ini bukannya tanpa kecanggungan. Itu benar-benar terlalu berbahaya bagi mereka. Hanya tekanan udara saja dapat membuat mereka jatuh, meskipun Ye Xuan tampaknya ada cara untuk menyelesaikan ini, jika tidak, mustahil untuk memanggang burung itu sebelumnya. Tetapi untuk metode ini, kedua lelaki tua itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika Ye Xuan telah melakukan sesuatu dalam hal ini, dia takut akan terlambat untuk menyesalinya.
Pertama kali dia harus menderita di bawah kengerian reruntuhan emas. Oleh karena itu, setelah menimbang keseimbangan, kedua lelaki tua itu akhirnya dengan enggan menyerahkan reruntuhan Jinwu berkaki satu kelas dunia ini. Bagaimanapun, manfaat dari pendapatan hari ini sudah cukup banyak, dan tidak perlu mengambil risiko. Namun, kejeniusan rubah itu disebut tiga apoteker, dan bakat di ketiga bidang ini sangat mengejutkan. Ini jelas merupakan kekayaan sumber daya yang tak terbayangkan. Kedua lelaki tua itu tidak akan pernah bisa melepaskannya, dan ini memang milik mereka. Hal terakhir yang ingin kutip dari Yesuan. Sayangnya, hal terakhir yang mereka inginkan, Yesuan ditakdirkan untuk mendapatkannya. Yang disebut susunan apoteker hanyalah pernyataan luar. Yesuan tahu keluarganya sendiri. Di ketiga area ini, jika tidak ada sistem fagositosis, dia tidak akan bisa melemparkan gelombang apapun. Apakah selalu mustahil untuk menyerahkan sistem melahap kepada kedua orang ini? Selain itu, bahkan jika Yesuan bersedia, dia tidak memiliki kemampuan itu dan tidak dapat melakukannya. Jadi bahkan jika dia tidak ingin melakukannya, tidak ada pilihan lain saat ini. Begitu aku membaca ini, Yesuan menghela nafas dan mendesah dengan kedua tangannya. Sebenarnya, aku benar-benar ingin memberimu, tetapi sayangnya, aku tidak bisa menyingkirkan hal-hal ini, jadi aku hanya bisa bekerja keras. Begitu aku mendengar ini, perang dan hantu-hantu tua dan leluhur beralis dua begitu terkejut sehingga mereka tidak mengeluarkan mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pada saat-saat terakhir, mereka akan ditolak dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa Yesuan tidak ragu untuk menyerahkan harta karun penting Yan Xuan dan Yao Ding. Meskipun tiga bidang obat-obatan yang mereka berdua minta, dan rahasia transmisi jarak jauh, juga sangat penting dan berharga. Tetapi ini untuk orang lain. Bagi Yesuan, hal-hal ini hanyalah salinan dari pengetahuan Tuhan dan salinannya. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, tidak ada kerugian sama sekali. Kepentingannya sama sekali tidak penting. Ingin merokok dan obat Wang Ding. Tetapi dia sekarang, tetapi menolak. Dan juga mengatakan apa yang harus dilakukan dengan keras. Apakah anak ini tidak punya otak? Baju zirah prajuritnya dan beberapa harta karun yang kuat dan hebat yang telah terungkap sebelumnya semuanya telah diserahkan, bahkan jika ada harta karun yang belum pernah terungkap di tangan, tetapi sekarang dia menghadapi dua kekuatan besar, di mana keyakinan. Terlebih lagi, sebelum dia menjadi orang pertama yang menyerahkan harta karun kuno, dia adalah orang pertama yang telah memurnikan tubuhnya di tempat. Dengan kata lain, sekarang Yesuan bukan hanya dua kekuatan besar, tetapi juga mayat bintang setengah langkah. Begitu teringat hal ini, para leluhur yang alisnya berkerut langsung mencibir, "Hei, bocah bau, ini adalah kematianmu sendiri, tidak heran kita. Jika kamu dengan jujur dan lelaki tua itu menyelesaikan transaksi terakhir ini, karena sumpah yang diucapkan, lelaki tua itu dan keduanya bahkan hari ini tidak mau, dan akhirnya aku takut kamu tidak dapat melepaskanmu, masalah besar dan melihat ke belakang kesempatan untuk membunuh adalah. Tetapi sekarang ini adalah penggulinganmu sendiri dari perjanjian sebelumnya, maka sumpah suami tua dan dua lainnya telah secara otomatis dicabut. Hei, setelah menyerahkan begitu banyak harta dan sumber daya, dia masih tidak dapat membukanya. Jika kamu harus menemukan kematian, anakmu benar-benar kurang dalam pikirannya. Petik 2. Bahkan jika kamu masih memiliki beberapa cara ampuh yang belum pernah terungkap sebelumnya, tetapi bagaimana dengan itu? Kedua pria itu tidak perlu berada dalam bahaya sama sekali, dan kamu dapat mengujinya dengan harta yang baru saja kamu serahkan. Ngomong-ngomong, kamu ditekan. Selama pidato itu, para leluhur yang merenung mencibir lagi, dan melambaikan bara api dari pendapatan sebelumnya di dalam tubuh. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar pada para leluhur yang tak terkendali dan para hantu tua yang dilanda perang. Bahkan jika tangan Yesuan benar-benar memiliki pukulan punggung yang kuat, itu adalah masalah besar untuk membiarkan marmut mayat berdiri di depan mereka. Mereka berdua kapan saja dapat mundur dan mundur. Terlebih lagi, ada Xuan Yuanxian di sekitar. Sebelum Yesuan dapat membayar harga yang sangat besar untuk Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru, dia berubah menjadi Xuan Yuanxian, bahkan jika dia akhirnya memiliki emosi dan ingin berjuang untuk melawan. Tetapi selama kartu truf Xuan Yuan Zijing masih ada di tangannya, mereka benar-benar tidak takut dan memiliki keyakinan 10% bahwa mereka dapat menekan perjuangan Yesuan kali ini. Pada saat itu, ketika dia berkompromi lagi, kedua lelaki tua itu harus sekali lagi membuka mulut mereka dan meminta lebih banyak hal.
Ini adalah kebenaran untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, kedua lelaki tua itu tercengang dan wajah mereka penuh dengan senyum memalukan. Dalam pandangan mereka, otak dingin Yesuan pada menit terakhir tiba-tiba menyatu, dan itu hanya masalah memberi mereka makanan, seperti langit. Pai adalah hal yang baik, tetapi itu adalah hal yang baik. Tepat pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi tanpa peringatan. Panggil, panggil, panggil. Pada saat yang sama ketika saudara-saudara yang merenung dari saudara-saudara yang merenung telah memurnikan, kedua momen tubuh lelaki tua itu, seperti permainan, bergegas untuk memiliki beberapa tatapan samar pada saat yang sama. Keluar, di antara mereka, satu tembakan dari dalam perang diri dan hantu-hantu tua benar-benar muncul di angin dan berubah menjadi tungku besar seperti bintang. Gas dari 9 warna yang mendesis itu adalah transpirasi, dan atmosfer ditembakkan pada saat pertama. Kabut akan langsung membungkus Suan Yuanxian di sisi leluhur yang merenung, dan akan hilang dinding dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru, dua orang yang berdiri di langit yang jauh di belakang Yesuan, awalnya tertegun, dan kemudian mereka dapat menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, bahkan sepasang bubuk kecil mereka masing-masing. Uleni dengan erat, saya tahu bahwa orang ini tidak begitu baik untuk dihadapi, lihat, itu akan segera terbalik sepenuhnya. Senong Ding tiba-tiba kosong, pertama kali ia menembakkan tenda 9 warna kabut, akan tersapu oleh kalajengking ungu Suan Yuan yang dikendalikan oleh alis, sepenuhnya aman. Semuanya terlalu tergesa-gesa, dan kedua lelaki tua itu tidak bereaksi sama sekali. Ketika mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi, ketika raut wajah tiba-tiba berubah tiba-tiba, tidak ada waktu luang untuk mengurus Suan Yuan Zizi, karena semuanya baru saja dimulai. Dan Senong Ding bersama-sama menjadi seorang pria, dari kedua lelaki tua yang ditembak, ada beberapa harta pembunuhan lainnya. Pesawat ulang-alik virtual gua, jangan hancurkan baju besi kaca, pedang darah iblis, sistem pembunuhan yang dibawa kapal dari Dongsuan Shuttle benar-benar luar biasa. Sungguh mustahil untuk melarang kekuatan besar dari dunia ke-15. Namun kali ini, setelah Yesuan disempurnakan kembali dengan pembunuhan bermutasi primer, kekuatannya kembali sesuatu telah dikembangkan. Dasar dari sistem pembunuhan yang dibawa kapal adalah pemusnahan 5 elemen besar. Permata adalah senjata sihir serangan dalam bentuk formasi. Ini adalah pembunuhan portabel mini. Semua susunan regu semuanya disempurnakan. Disembuhkan ke bagian depan pasar, susunan ini langka bahkan di kamp pemahaman, kualitas yang lebih tinggi bahkan lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa begitu dimulai, pemusnahan-pemusnahan akan langsung dapat mengubah bumi, dan akan dapat mengubah energi apapun menjadi 5 jenis petir yang punah, dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dan titik-titiknya dapat menembus kerak bumi. Kemudian musnahkan satu sisi, hancurkan kekosongan. Ada kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dari kepunahan dari 5 jenis atribut yang berbeda. Kekuatan ledakan murni yang berasal dari setiap perubahan berbeda. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh bergerak, perubahannya tidak ada habisnya, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, di bawah kendali Yesuan, Dongsuan Shuttle meluncurkan kekuatan yang komprehensif. Hei, hei, suara siulan getaran jalan, lambung siput-siput, melambangkan pola tak terhitung dari ideologi 5 elemen Jin Mushui, dan sinar cahaya, ke lambung. Terpancar laser di sekitar, banyak warna sinar energi yang berbeda saling terkait seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, kekosongan besar diselimuti, seolah-olah jaringan besar energi cahaya telah diletakkan di puncak langit, menggantikan langit, diselimuti satu langit dan bumi, dan menyilaukan. Booming, raungan horor yang mengguncang bumi segera meledak, dan 5 kolom cahaya energi Baizang berwarna terang terkondensasi di sekitar jaringan raksasa energi cahaya, melambangkan kekuatan 5 elemen, menuangkan tekanan tak terlihat, berdiri di udara dan menekan satu sisi. Dan pertama kali mulai mencurahkan semua jenis tubuh energi pembunuh, mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi bahkan manifestasi perubahannya tidak ada habisnya, ada bola petir bulat besar dan kecil, ada kilat cerah yang cerdas dan tidak menentu, dan bahkan senjata ajaib, pedang terbang dan tentara pembunuh lainnya, serta berbagai binatang buas, sombong. Karena bentuknya berbeda, cara serangannya secara alami berbeda, atau cepat atau lambat, atau langsung ditekan oleh tabrakan, atau melayang dengan kecepatan dan keterikatan yang ekstrim, yang semuanya luar biasa dan membingungkan pada saat yang sama, itu hanya tertegun.
Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya sama sekali. Dalam menghadapi semua ini, hantu tua yang dilanda perang dan leluhur beralis dua yang baru saja bereaksi benar-benar tercengang, dan seluruh orang lumpuh. Serangan semacam ini sangat rumit sehingga mengerikan, tetapi jumlahnya mengerikan. Pembunuhan yang putus asa tidak pernah terdengar. Kedua lelaki tua itu hanya mendengarnya, dan sekarang mereka dengan dingin melihatnya, atau dalam situasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Tiba-tiba, wajah mereka semua kusam, dan tiba-tiba ada perasaan berantakan di angin. Itu memang tidak ringan. Boom, hey, booming. Tanpa menunggu mereka bereaksi, gado-gado yang telah sangat banyak itu bergegas turun, dan suara ledakan itu keras dan tak henti-hentinya. Ini hanya lubang di dalam lubang. Dua bagian lain dari langit berbintang ke harta karun itu tidak akan menghancurkan baju besi kaca dan bilah darah iblis, tetapi juga kekuatannya bisa luar biasa. Yang pertama langsung mengaktifkan bentuk mech kedua, bahkan jika tidak ada Dewa Yesuan yang menetap di dalamnya, tetapi masih menunjukkan baju besi raksasa kaca dengan tinggi 100 kaki, dan sosok itu didorong ke dalam kaca oleh baling-baling bertenaga super di belakangnya. Orang-orang itu berputar-putar dan menari, dan senjata mikro kematian antimateri di antara siku dibuka langsung di antara tinju. Kolom cahaya energi hitam meledak keluar, dan sekejap mata ada lusinan dari mereka, dan mereka menyerang kedua orang tua itu. Bilah darah iblis secara langsung menyembunyikan bentuk tubuh. Meskipun roh pedang itu belum terbangun, ia sedang tertidur lelap, tetapi Yesuan berada di kehampaan yang tidak jauh, benar-benar seperti lengan, dan mengendalikannya secara sewenang-wenang. Bergerak dengan pikiran, kecepatannya hampir mencapai ekstrim, berenang tanpa terlihat di 5 elemen pembunuhan gua. Penangkalannya sangat kuat, dan Anda akan mengintipnya kapan saja. Meskipun kedua lelaki tua itu semuanya kuat, tetapi roh jahat dari bilah darah iblis bahkan tidak dapat mengabaikan mereka sepenuhnya. Begitu mereka dihancurkan, bahkan jika mereka hanya memiliki luka kecil atau semacamnya, hasilnya setidaknya kecil. Lepaskan selapis kulit, ini belum semuanya. Tepat setelah aktivasi sistem antar jemput gua, amplop diisi dengan 100 mil, dan susunan 5 baris besar tirai cahaya terbentuk. Pada saat ini, raksasa Senong Ding yang seperti bintang besar, juga melayang kabut tipis dari mulut Dingkok. Dibandingkan dengan yang sebelumnya yang membawa Suanyuan Xian di antara kedipan mata, itu bahkan lebih menghancurkan. Saya luar biasa, dan itu luar biasa, itu akan menjadi 100 mil, termasuk 5 baris besar yang terbunuh yang menyelimuti kekosongan ini. Tirai cahaya, ditutupi lagi. Ini sama saja dengan asuransi ganda. Tirai cahaya pembunuh 5 baris besar benar-benar tidak cukup untuk melarang semua dua kemampuan Qian Kun. Bahkan jika itu hanya kabut warna-warni Senong Juding, itu tidak dapat dilakukan di bawah penutup sendirian. Namun, dua lapisan atribut yang berbeda dari tirai cahaya terlarang ditumpangkan pada saat yang sama. Efeknya benar-benar berbeda, dan itu tidak sesederhana 1 tambah 1 dan 2 sama, dan kekuatannya adalah peningkatan yang mengerikan dalam perkembangan geometris. Setidaknya, dalam waktu singkat, hantu-hantu tua yang dilanda perang dan leluhur beralis dua terperangkap, dan sama sekali tidak ada masalah. Waktu yang singkat sudah cukup, karena bahkan perang dan hantu-hantu tua dan leluhur beralis dua adalah kekuatan besar Qian Kun, tetapi mereka juga ditakdirkan untuk berada dalam susunan mengerikan ini yang hampir seketika didukung, dan dukungannya terlalu lama. Selain pemboman energi gua, pemboman tanpa pandang bulu dari tubuh pembunuh energi, serta peluru hitam cahaya mikro kematian antimateri yang telah diledakkan dari waktu ke waktu, dan pengembaraan di ruang angkasa suci, akan dibuka kapan saja. Bunuh darah bilah darah iblis. Benar-benar takut, sebenarnya, masih ingin merokok. Tepatnya, itu adalah satu-satunya sumber yang masuk akal dari orang biadab kuno yang ingin terjaga dalam asap rawa leluhur. Pada saat ini, dengan alis dan leluhur yang sebelumnya telah mengorbankan keinginan untuk merokok, biarkan itu berubah menjadi kalajengking setinggi 100 kaki dan berjongkok di langit di atas, bentuk suci kalajengking leluhur, juga melangkah keluar dari dalam asap. Melihat pemandangan ini, seluruh otak belum menanggapi apa yang terjadi pada leluhur yang tidak memiliki alis. Bahkan ketika dengan gembira menghancurkan, Sli kecil, kamu datang tepat, bunuh anak itu ke leluhur, berdiri perbuatan besar, orang tua itu harus melihat ke belakang dan bertaruh padamu. Untungnya, leluhur kekeringan, Yesuan, di luar gudang senjata terlarang, mendengar kalimat ini dan bergidik,
meskipun dia adalah penguasa seni bela diri, dan dia masih mengandalkan kesombongan bayi tanpa kepala, biarkan kekeringan dan banjir mengambil inisiatif untuk mengenali pemiliknya. Bahkan jika mereka berdua ingin disempurnakan dan disempurnakan oleh orang lain, kesedihan dan kesedihan leluhur tidak akan pernah dikhianati oleh hubungan tuan dan pelayan yang stabil. Yesuan, tetapi masih tidak berani mengatakan kepada para martir leluhur kata-kata seperti itu datang. Meskipun stagnasi dan stagnasi leluhur dari sisa-sisa suci-suci dalam kabut sumber suci-suci, itu hanya dinasti ke-15 dari dinasti ke-9, dan bintang setengah langkah dari wilayah utama bintang itu sangat dekat. Tetapi tubuhnya adalah kekuatan kuno yang sama dengan kekosongan. Di antara alam Yesuan yang dikenal, yang terkuat adalah tubuh bayi tanpa kepala dan mata surgawi. Di bawahnya adalah dewa-dewa kuno naga emas dan kura-kura raksasa berongga, dan garpu malam kuno. Lebih jauh ke bawah, itu adalah kekuatan kuno dari tabir dan leluhur. Setelah Master Bintang, Master Domain, dan Tuan Tanah, sama sekali tidak mungkin untuk langsung menuju ke kekuatan kuno. Pasti ada beberapa alam besar antara dua tingkat utama Tuan Tanah dan kekuatan kuno zaman kuno. Karena reruntuhan utama tanah utama diperbaiki, mereka langsung dikeluarkan dari tungku sebagai sampah. Aku tidak bisa melihat mataku. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara leluhur, dan Tuan Tanah jauh lebih sedikit daripada kekeringan dan kesedihan orang-orang kuno, tetapi alis dan leluhur jauh dari batas-batas dunia. Dalam hal ini, dia benar-benar berani mengucapkan selamat tinggal pada keberuntungan. Begitu berani, bahkan Yesuan harus mengagumi. Bahkan dalam pandangannya, kabut asap luo telah dimurnikan olehnya, dan sumber suci kesedihan leluhur sudah setara dengan pelayannya, tetapi dasar keluarga ada di sana. Dalam hal ini, dia masih berani gagasan memainkan ambiguitas semacam ini adalah untuk mengatakan bahwa itu adalah interpretasi yang sempurna dari orang tua itu. Benar saja, kata-katanya baru saja jatuh, mayat si pembunuh marah di tempat. Booming, tanpa peringatan, mayat-mayat yang baru saja keluar dari kabut asap, mayat berdarah seluruh tubuh, seperti seember minyak, tiba-tiba meroket ratusan kali. Dalam 10.000 meter dari bentuk tubuhnya, ia langsung berubah menjadi lautan api, dan tubuh kalajengking leluhur berjalan di lautan api mayat yang berdarah, dan bergegas ke leluhur yang tidak memiliki alis. Pembunuhan yang melonjak dapat dideteksi dengan jelas bahkan oleh orang yang vegetatif. Melihat pemandangan ini, leluhur beralis dua dan hantu tua yang tercabik perang tercengang di tempat. Yang pertama tumpul, dia tidak mengerti, bukankah ini budaknya sendiri. Untuk merokok, tetapi dia memurnikan di tempat, bengkak dan berbalik dan berlari sendiri. Dan itu juga pembunuh. Dalam kelesuan, tidak ada alis berbisik pada dirinya sendiri, apa yang bengkak. Apakah ada masalah? Orang tua itu harus jongkok, otak ini, agak berantakan. Di sisi lain kehampaan, pada saat ini, saya berteriak pada perang dan hantu tua yang telah menghancurkan langit dari atas langit, tetapi itu adalah kilatan cahaya di otak, dan saya menyadarinya dalam sekejap. Dengan cemas menghancurkan, tidak ada alis, kamu adalah hantu tua, ini adalah orang tua yang hebat, bahkan jika kamu hanya meninggalkan sumber spiritual, orang-orang sadar diri, keberadaan seperti ini, kamu benar-benar harus beruntung, kali ini oke, itu menjadi gila, suamiku, hariku. Tidak, bukankah seharusnya seperti ini? Begitu mendengar ini, para leluhur yang sedang bersedih hati pun menangis. Amarah leluhur terlalu kuat. Sebagai seorang guru, mulut lelaki tua itu tidak akan bekerja dua kali. Sayang sekali semuanya telah menjadi fakta yang mapan saat ini. Penjelasannya adalah tidak ada cara untuk menjelaskannya. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dia melihat bahwa kengerian dari mayat selebar 10.000 meter telah tiba, dan dia tidak perlu melarikan diri. Para leluhur kuno itu berteriak, berbalik dan berlari, mempelajari para leluhur perang, dan mengepung lingkaran di dalam segel terlarang sejauh 1.000 mil ini. Booming, boom, hey, sepetak tanah yang dibentuk oleh sistem antar jemput gua awalnya hanya 100 mil, tetapi dengan kekuatan lapisan kedua segel terlarang yang dibentuk oleh kabut Senong Ding Jiukai, seluruh blok itu disegel. Cakupan tanah itu tiba-tiba meroket dan telah mencapai 1.000 mil. Di sepetak tanah seluas ribuan mil ini kekosongan susunan, berbagai macam energi pembunuh yang tak habis-habisnya sangat kuat dari ledakan kepunahan 5 baris yang hebat, dan meledak dari waktu ke waktu, dan suara ledakannya dapat digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Selain itu, bentuk kedua dari baju besi kaca berlapis kaca,
yang dikendalikan oleh Ye Xuan di udara di luar susunan, juga membanting sinar energi senjata cahaya mati antimateri raksasa dari waktu ke waktu, tajam dan keras. Suaranya membuat orang terlihat dingin. Selain itu, bila iblis berdarah, yang tersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan, dan pembunuhan mayat-mayat 10.000 meter. Semua ini bersama-sama dan bersama-sama secara langsung mengarah pada situasi menyedihkan dari hantu-hantu tua yang dilanda perang dan leluhur beralis dua. Kedua lelaki tua itu, selain seperti lalat tanpa kepala, mengintai di mana-mana, dari waktu ke waktu. Saya telah benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Mereka belum mencoba untuk keluar dari kekuatan pasukan, tetapi susunan kepunahan 5 elemen besar dapat digabungkan dengan kabut warna-warni Senong Ding, dan pembentukan tirai cahaya ini begitu kuat sehingga terlalu kuat. Keduanya hanya dapat memperbaiki pada periode akhir Qian Kun, dan mereka tidak dapat membuka paksa. Kecuali jika itu adalah penguasa bintang, mungkin masih ada kesempatan. Tentu saja, jika Anda memberi leluhur yang tak lekang oleh waktu tertentu, untuk berkonsentrasi pada deduksi, mungkin ada harapan, tetapi dia seperti anjing di rumah, dalam lingkungan seperti itu di mana tidak ada tempat yang aman untuk tinggal, dalam posisi yang sama. Mungkin tidak ada kemungkinan untuk tetap dalam suku bunga. Bagaimana Anda menenangkan diri? Ini jelas merupakan ritme terbunuh di medan perang. Dua orang tua benar-benar ketakutan. Setelah kepanikan awal, mereka pada dasarnya merespons saat ini, meskipun untuk bagaimana ini terjadi, kedua orang tua itu mengira otak mereka kacau, dan tidak ada petunjuk. Tetapi satu hal yang sepenuhnya pasti, dan itu adalah cara Ye Xuan. Jika tidak, Senong Ding, silau kaca, dan bila iblis berdarah, yang telah diambil ke dalam tubuh oleh mereka, tiba-tiba membengkak tanpa alasan, dan mereka segera diaktifkan oleh medan kekuatan masing-masing. Panen telah dimulai, bahkan sumber suci-suci dari segel suci leluhur yang disegel dalam kabut asap, para leluhur yang merenung saat ini telah menjadi curiga. Tidak mungkin untuk memprovokasi tamparan di udara. Itu pasti anak itu diberi lubang. Sampai saat itu, mereka menyadari bahwa mereka masih saling memandang rendah. Begitu banyak harta, semuanya telah terhapus oleh pemurnian dan penandaan kimia. Bahkan kabut asap telah disempurnakan lagi oleh para leluhur yang tidak memiliki alis. Tetapi pada akhirnya, masih ada situasi seperti itu. Ini artinya menjadi bajingan kecil. Sungguh mengerikan, terlalu tidak normal. Booming, boom, teriak, hei, energi pembunuh yang luar biasa membombardir tanpa henti, dan hantu-hantu tua yang dilanda perang dan leluhur tanpa alis berjuang untuk bertahan hidup, sambil menghindari energi yang menghancurkan dari berbagai bentuk dari 5 pemusnahan 5 baris teratas. Tubuh, sementara masih waspada terhadap meriam cahaya mati mini antimateri dari raksasa meh, serta bentuk tubuh yang tersembunyi, dari waktu ke waktu muncul beberapa, menghancurkan darah iblis. Semakin banyak mayat yang terbungkus dalam darah mayat setinggi 10.000 meter, kalajengking pembunuh terus-menerus mengejar. Hanya dalam beberapa menit, kedua lelaki tua itu merasa bahwa beberapa abad terakhir begitu lama. Akhirnya, alis dan leluhur itu ceroboh, dan mayat itu dikejar oleh mayat itu, dan mereka melambaikan mayat berdarah. Di tempat itu, anak sapi kiri dibakar menjadi tulang hutan. Meskipun kemampuan pemulihannya, sekejap mata telah kembali ke keadaan semula, tetapi rasa sakit yang tak ada habisnya dari jiwa yang terbakar masih membuatnya menangis dan masam, dan Ye Xuan, yang berada di luar susunan besar, memiliki beberapa punggung yang dingin. Sebaliknya, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru dan Xuan Yuanxian adalah 3 tipe muslihat, tetapi mereka adalah alis dan tawa. Xuan Yuanxijing telah dikendalikan oleh Shen Xuan dalam beberapa hari terakhir, dan larangan pada tubuh telah dilepaskan. Bentuk tubuh telah dilepaskan. Pada saat ini, ia telah bergabung dengan Duanmu Xiaocha dan kedua wanita itu, dan bersama-sama dengan Ye Xuan, mereka terperangkap dan disegel. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Wow, luar biasa, saudari yang bermain dengan api, dan kemudian bekerja lebih keras, dan memanggang hal-hal lama yang terlalu panjang untuk alis keriput. Bermain adalah permainan, itu yang terburuk baginya. Jika ada kesempatan, dia akan mengambil sepasang bola mata dan kemudian tinggal di dalam dan bermain perlahan. Tidak mungkin membunuhnya. Ya, yang lain akan membunuh lebih dulu, ini harus disimpan, perlahan-lahan bermain untuk membenci. Mendengarkan kata-kata dari 3 kalajengking dan orang-orang mati yang tidak membayar nyawa mereka, para leluhur beralis besar yang telah dilarikan ke lalat tanpa kepala itu tidak baik.
Situasinya tidak baik, meskipun mereka adalah dua rumah. Kelompok itu melarikan diri dalam regu yang terperangkap, tetapi keduanya diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal-hal lain. Namun, kekeringan dan kesedihan si pembunuh selalu mencengkeram di belakangnya, dan dia telah membuatnya berbahaya. Ini jelas merupakan konsekuensi tragis dari ucapan dan temperamennya yang tepat. Bagi para leluhur yang merenung, ini jelas merupakan pemahaman yang menyakitkan. Sayangnya, semuanya terlambat. Dalam ruang yang begitu kecil dengan hanya beberapa mil, itu adalah 1,5. Kengerian bintang utama bintang langka sedang mengincar, dan akhir hidupnya sudah ditakdirkan. Bahkan jika itu adalah kekuatan besar, dan itu masih keberadaan dinasti King akhir, dalam situasi ini tidak ada tempat untuk melarikan diri, kejatuhan hanya masalah waktu. Tampaknya itu juga karena saya menyadari hal ini. Pada saat ini, seluruh tubuh leluhur tanpa alis benar-benar buruk. Saya masih memiliki tamparan di wajah, tetapi dengan kaki kiri yang diguncang oleh para leluhur, mayat berdarah terbakar. Dia akhirnya menyadari keseriusan situasi, dan di bawah gigi, dia mulai memohon belas kasihan. Teman-teman kecil, kamu dan aku tidak punya waktu di masa lalu, tidak ada kebencian dalam beberapa hari terakhir, dan bisnis hari ini hanyalah kesalahpahaman. Sedikit kesalahpahaman, tidakkah kalian saling bertemu? Jangan lupa bahwa lelaki tua dan panglima perang dan teman-teman tahu semuanya bersumpah untuk tidak mengambil nyawamu. Kita tidak bisa begitu tidak bermoral. Hei, apakah kamu punya teman kecil yang sedang tercekik? Jika kamu terus melakukannya, lelaki tua itu akan benar-benar terdegradasi. Bagimu, ini juga hal yang buruk untukmu. Mengapa kita harus melakukannya? Dalam menghadapi semua ini, Yesuan tidak mencibir, tidak berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa bersikap lembut saat ini? Dengan leluhur beralis dua dan hantu-hantu tua yang dilanda perang, itu sudah jalan buntu. Sudah lebih dari 10 menit berlalu. Situasi kedua lelaki tua itu bahkan lebih tak tertahankan. Panglima perang dan hantu-hantu tua itu masih baik-baik saja. Korps-korps tidak menatapnya, hanya untuk menghadapi energi pembunuhan yang luar biasa. Pada akhir periode ke-15 dari situasi ke-15-nya, masih tidak ada masalah sama sekali. Pada saat ini, dalam menghadapi suara-suara tragis yang datang dari waktu ke waktu ketika tidak ada leluhur alis, perang dan hantu-hantu tua itu tidak pernah terdengar seperti mereka, dan mereka mengatupkan gigi mereka dan tidak pernah mengabaikannya. Dalam pandangannya, barang-barang lama ini mengalahkan diri sendiri, dan ini pasti tidak berhasil. Tidak ada yang memprovokasi sumber spiritual sisa dari kekuatan kuno, dan itu masih merupakan tamparan di wajah. Saya khawatir anak laki-laki yang menonton pertunjukan di luar garis besar akan berbicara. Tidak ada ruang untuk perubahan. Terlebih lagi, ada 3 tipe muslihat yang membencinya, sambil menonton permainan yang bagus, sambil masih berteriak dan berteriak untuk beberapa kata. Namun, ini juga bagus, keluhan pihak lain harus ditanggung, dan sekarang ada ventilasi, satu-satunya hal yang bisa murah hanyalah diri Anda sendiri. Satu-satunya hal yang dia minta sekarang adalah bahwa setelah pembunuhan leluhur yang tidak beralis, keluhan hati pihak lain bisa lebih kecil, dan pada saat itu, mereka akan membayar harga tertentu, dan dengan kata-kata lembut, mereka akan bersumpah dan tidak akan pernah bersumpah satu sama lain. Qiyu, pada dasarnya harus bisa menyelesaikan perampokan hari ini. Hei, tepat saat pertempuran antara yang lama dan para hantu terjadi, sisi lain dari kekosongan itu tidak jauh, dan suara mengerikan dari monster-monster kuno itu bergema lagi. Bentuk tubuhnya telah sepenuhnya diliputi oleh mayat berdarah dari tudung yang ditutupi tubuh mayat itu. Dalam suara tragis itu, tubuh leluhur yang tidak memiliki alis itu terus-menerus dibakar hingga ke tulang-tulang hutan, dan daging serta darah baru terus tumbuh, dan kemudian dibakar menjadi tulang lagi, sehingga terus memakan perbaikan di tubuhnya. Ke dalam lingkaran setan yang menyeramkan. Apa, perang? Kamu adalah seorang veteran, dan kamu harus kehabisan akal dari awal hingga akhir. Terlepas dari orang tua itu membenci. Pada akhirnya, jeritan-jeritan yang panjang dan mengerikan bergema melalui kehampaan, disertai dengan kutukan keluhan yang tak tertandingi, dan semuanya menjadi sunyi. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan besar dunia ke-15 akan terdegradasi. Pada saat inilah suara Yesuan akhirnya terdengar, ini bukan masalah membakar tubuh dan para dewa, dan tidak perlu menyimpannya, tetapi harta karun penyimpanan itu layak disimpan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan tubuh. Masih ada banyak hal baik. Ya, kata-kata Yesuan baru saja jatuh,
dan sisi lain dari udara virtual itu melarikan diri dan bertarung. Hantu-hantu tua mengambil alih kata-kata itu dan dengan cepat berkata dengan niat baik, teman-teman kecil, lelaki tua itu juga orang hebat, dan dia juga kaisar kekaisaran perang surgawi. Keluarga tua itu lebih berlimpah daripada anjing kuno yang kuno. Selama teman kecil itu menyukainya, semua ini dapat diberikan kepada teman yang lebih muda. Selain itu, masih banyak harta karun di rumah harta karun kekaisaran. Orang tua itu dapat bersumpah demi aliansi. Selama Daoyou memiliki banyak orang dewasa hari ini, mereka tidak akan lagi peduli dengan pelanggaran orang tua sebelumnya. Orang tua itu harus mencoba memimpin teman-teman kecil ke dalam pertempuran. Pergi ke rumah harta karun sumber daya kekaisaran untuk Anda pilih 100 harta karun. Berbicara, tidak menunggu Ye Xuan untuk menjawab, orang tua itu benar-benar melarikan diri, dan bersumpah dengan keras, dan masih bersumpah, agar dapat meninggalkan kehidupan dalam perampokan hari ini. Hal lama itu jelas juga dieja. Setelah mendengar wacana ini, Ye Xuan belum mendengus, dan Xuan Yuanxian, Duanmu Xiaocha, dan Zhao Qianru, yang berada di sisi tubuh mereka, telah bersorak terlebih dahulu demi perang dan hantu-hantu tua. Ye Xuan sudah memeluk hati yang haus darah, tapi pada saat ini, dia mendengar sumpah yang telah dia buat, dan di masa depan dia akan mencoba untuk menuntun dirinya ke dalam harta karun sumber daya kekaisaran perang surgawi, mengambil 100 harta karun, dan tiba-tiba membuatnya sedikit tergoda. Kekaisaran perang surgawi adalah salah satu dari 3 kekaisaran besar di bawah dinasti kekaisaran Kam Sains dan teknologi Terran. Pengumpulan harta karun sumber daya tahta secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasti ada banyak hal yang dibutuhkan Ye Xuan. Harta karun dan sumber daya yang dapat dikumpulkan di rumah harta karun kaisar kekaisaran, tingkat dan berharganya harta karun, pasti sangat sulit untuk ditemukan. Tampaknya godaan bagi Ye Xuan bahkan lebih besar. Bagaimanapun, orang tua ini pada dasarnya tidak memiliki ancaman apapun terhadap Ye Xuan. Selama dia memaksanya untuk bersumpah, tidak mengungkapkan rahasia identitas Ye Xuan, maka tidak sepenuhnya tidak dapat diterima untuk meninggalkannya seumur hidup. Namun, baru setelah suara Ye Xuan terdengar, 3 orang yang berada di belakangnya, yaitu Xuan Yuanxian, Duanmu Xiaocha, dan Zhao Qianru, sudah bersorak. Ya, hebat, rumah harta karun kekaisaran surga, tempat di mana seluruh dinasti berada di mana-mana, 3 kekaisaran dan kaisar memiliki satu tempat. Ada banyak orang yang tidak ingin masuk dan melihatnya seumur hidup. Ada pertunjukan, kesempatan itu benar-benar langka. Aku tidak menyangka saudara perempuan kita akan diberkati dalam bencana ini. Lihat siapa yang mendapat bagian. Lihat siapa yang mendapat bagian. Orang tua, cepatlah buat sumpah. Kita bertiga harus masuk jalan-jalan. Setiap orang tidak boleh mengambil lebih banyak. Seperti dia, 1 orang 100 akan melakukannya. Tidak ingin berhenti. Kita adalah korban, 100 harta karun. Ini hanya uang yang menenangkan. Apa yang masih kau asah? Kau tidak dapat mendengar suara sumpahmu, kami segera meminta nona muda dari rok api untuk menghancurkanmu. Kau tahu, wanita berbicara dengan baik, terutama di hadapan lelaki tuamu yang malang, waktu. Mendengar wacana ini, hantu-hantu tua perang dan hantu-hantu tua itu menangis, dan mereka sangat marah. Belum lama ini, ketiga tipu muslihat itu masih menjadi sandera di tangannya. Sekarang, ketika mereka berubah, mereka diperas ke kepalanya. Namun, hantu-hantu tua itu hanya dapat mengenali hidung mereka. Ini benar-benar salah. Pada akhirnya, setelah beberapa tawar-menawar, bagian dari 100 harta per orang yang diminta oleh ketiga tipu muslihat itu dikurangi menjadi 30 per orang. Faktanya, ini jauh melampaui harapan mereka, dan kesepakatan itu akhirnya bahagia. Tanah menembak papan, dan hantu-hantu tua itu melarikan diri di udara dari udara yang terperangkap, dan sekali lagi menetapkan sumpah baru, hanya untuk membuat ketiga tipu muslihat itu senang untuk ditutup. Ini adalah 3 orang terkenal yang lahir di pintu terkenal. Itu hanya 3 bandit wanita. Dewa-dewa tua dan hantu-hantu diam-diam bersumpah, dan usus-usus dipuja. Pada akhirnya, atas permintaan Ye Xuan, perang dan hantu-hantu tua menetapkan sumpah ketiga untuk memastikan bahwa rahasia identitas Ye Xuan tidak terungkap dalam bentuk apapun. Masalah ini akhirnya berakhir sepenuhnya. Dalam gelombang itu, Ye Xuan akan memiliki lubang di dalam lubang, gelas dan darah iblis, semuanya ada di dalam tubuh, diikuti oleh Senong Giant Ding, yang berubah menjadi bintang besar, dan harta karun kuno. Harta karun lain yang telah dihancurkan oleh para leluhur kuno,
termasuk sumber daya kultivasi dan senjata ajaib milik lelaki tua itu sendiri, semuanya disimpan dalam kabut asap saat ini, dan Ye Xuan secara sewenang-wenang membuka pengetahuannya, dan tiba-tiba dia terkejut tanpa alasan. Benar saja, itu adalah kekuatan besar, keluarga besar, hanya minat dari Alice, itu sudah cukup untuk membuat matanya bersinar. Pada saat inilah hantu-hantu tua yang putus asa karena perang juga menghancurkan semua sumber daya yang telah diambil dari Ye Xuan di sini, dan sebagai hadiah, mereka juga memberikan kotak harta karun ruang angkasa dengan berbagai harta dan ada juga banyak sumber daya budidaya. Meskipun tidak sekaya jumlah penjarahan para leluhur kuno, itu juga sangat mengesankan. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertama yang dibayarkan oleh orang tua itu untuk membeli hidupnya. Itu juga termasuk dalam sumpah sebelumnya, setidaknya untuk membiarkan Daun Xuan puas. Setelah membalik kotak ruang angkasa yang digunakan orang tua itu untuk menebus hidupnya, Ye Xuan tidak terus meremasnya, karena ada bandit wanita di belakangnya. Ye Xuan telah menerima pembelian uang pertama, mereka bertiga bagaimana mungkin mata rumah harta kaisar hanya menunggu untuk dikumpulkan, dan perlu untuk mengumpulkan beberapa manfaat. Hanya saja orang-orang telah berjanji untuk membiarkan mereka kembali ke rumah harta kekaisaran surgawi, dan setiap orang mengambil 30 harta. Bagi 3 orang yang suka main-main, ini benar-benar keberuntungan, dan pertempuran sekarang adalah tuan emas besar, nada mereka berubah tanpa menyadarinya. Kakek, kamu tahu bahwa kamu tidak pelit. Kami bukan 3 orang luar. Kamu seharusnya tidak terlalu sopan. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan upacara tatap muka. Bermain adalah bermain, lagi pula, kamu juga seorang kaisar surgawi dari kekaisaran surga, hal-hal umum tidak dapat dilakukan, kamu juga malu, tetapi jangan terlalu banyak, kami takut menahan generasi muda apa. Benar, benar, ini alasannya, bagaimana wajah lamamu menjadi hijau. Bukankah itu penyakit, kamu tidak dapat mengeluarkan sihir. Penyimpanan, kita dapat memilih satu persatu, jangan sampai kamu malu. Kemudian, wajah tua pembunuh perang itu menjadi hijau, dan kotak harta karun 3 gigi hancur dari gigi, yang menghalangi mulut ketiga cangkul itu. Teman-teman kecil, lelaki tua hari ini mengakui. Akhirnya, ketiga tipu muslihat itu dikirim pergi. Hantu-hantu tua itu berbalik ke depan dan menatap Ye Xuan. Mereka tidak mau menerima panggilan, sumpah sebelumnya. Setelah lelaki tua itu mengatur, dia akan menghubungi Xiao You atau 3 Tanah Wanita, Santou. Namun, sebelum pergi, lelaki tua itu masih memiliki masalah di hatinya. Aku ingin tahu apakah Xiao You dapat menyelesaikannya. Ye Xuan kagum, dan hatinya mencibir, dan dia kembali dengan sebuah kalimat, oh, biarkan aku mendengarnya. Oke, teman-teman kecil menyegarkan. Mengangguk, perang dan hantu tua itu kemudian bertanya, sebelumnya, harta karun yang diserahkan oleh Xiao You telah dengan jelas dikumpulkan oleh lelaki tua itu, dan wajah asap itu bahkan memurnikan di tempat. Tapi kemudian, aku tidak tahu bagaimana Xiao You melakukannya. Aku ingin tahu ini. Ye Xuan mengangkat bahu dan berkata, coba tebak. Huff, orang tua itu terkejut, dan mulutnya menyemburkan panah darah. Ini benar-benar menyedihkan. Awalnya dia ingin dengan sengaja menunjukkan cucunya yang lemah, dan mengambil kesempatan untuk menutupi rahasia Ye Xuan. Aku tidak menyangka bahwa meskipun ada umpatan yang menahan diri, pihak lain tetap tidak mengumpat, dan kewaspadaannya mencapai ekstrim, yang benar-benar membuatnya frustrasi. Itu bahkan lebih mengecewakan. Pada akhirnya, hantu tua yang dilanda perang itu menatap Ye Xuan dalam-dalam, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan ke dalam kehampaan, dan bentuk tubuhnya menghilang. Pada saat ini juga, Xuan Yuanxian, Duan Xiaocha, dan Zhao Qianru, 3 orang yang berpura-pura di belakang mereka, juga tersenyum dan menatap Ye Xuan, dan kata-katanya menghina. Aku tidak melihatnya, sudah berapa lama kita ditangkap oleh saudara perempuan kita. Kamu telah bercampur aduk di kota Tianji, dan kamu telah mendapatkan topi resmi besar dari Shao Zuo dari kebangsaan Tianzu. Apakah minyak dan air sudah cukup? Ada pertunjukan, tetapi tidak ada leluhur alis, dan panennya tidak sedikit. Atau, oh, keluar dan lihat apakah tidak. Ngomong-ngomong, mari kita lihat. Setelah perang, hantu-hantu tua itu baru saja pergi, Xuan Yuanzijing dan Duan Xiaocha, Zhao Qianru 3 tipu muslihat, gagasan pemerasan dipukul di kepala Ye Xuan, yang terakhir tidak bisa berkata-kata, dan matanya lurus. Akhirnya, rentangkan tangan Anda bersama-sama, tidak apa-apa untuk berpisah.
Lagi pula, kali ini Anda juga seorang peserta, bahkan seorang korban, tetapi sebenarnya tidak banyak hal dalam hantu-hantu kuno. Mereka adalah beberapa sumber daya untuk kultivasi. Anda harus tahu, memberi Anda harta pemurnian. Saya telah mengonsumsi semua jenis konsumsi dalam hidup saya sendiri. Petik 2. Begitu saya menyebutkan harta yang masih saya serahkan ke tangan Yesuan, ketiga tipu muslihat itu segera mengubah mulut mereka, dan mengelilingi manja Yesuan. Semua jenis kata-kata lembut tidak hanya membuat Yesuan tak tertandingi, 3 cangkul semuanya merah dengan leher mereka. Tampaknya hanya jurus ini yang dapat menyembuhkan ketiga tipu muslihat gila ini. Yesuan diam-diam merasa puas, lalu kata-katanya berubah sedikit, dan mereka membicarakan bisnis. Ya, bagaimana kamu akan bersiap? Aku akan pergi ke kota Tianji. Dan ini sangat berbahaya, sungguh tidak nyaman untuk membawamu, tetapi tempat ini adalah kedalaman alam semesta pertama. Kembali ke medan bintang iblis sangat jauh, itu benar-benar membuatku sedikit tenang. Kamu masih punya hati nurani. Tidak apa-apa, mari kita ikuti saja. Ini masalah besar untuk membuat koleksi Jin Wumu. Permainannya ya, kekuatan Jenderal Shen Nongding tidak bisa membantu, kita aman bersembunyi di dalam. Bagaimanapun, orang-orang adalah milikmu. Jika kamu pergi ke kota Tianji, apa 3 panjang dan 2 pendek, kita tidak hidup. Kalimat terakhir sebenarnya diucapkan dari mulut Suan Yuan Sixiao. Ketiga tipu muslihat itu berkata dan berkata, semuanya malu-malu dan halus, dan mereka sangat bangga sehingga mereka tidak bisa menang, dan mereka menawan dan menyentuh. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, ayunan. Setelah masa perubahan ini, ketiga tipu muslihat itu tampaknya mulai menghadapi perasaan mereka tentang Yesuan, dan karena penderitaan bersama, tidak ada penolakan di antara mereka, yang jelas-jelas membiarkan Yesuan duduk dalam irama 3 kecantikan. Itu terlalu harum, Yesuan hanya menebusnya di otak. Beberapa dari mereka tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak berani masuk lebih dalam sekarang. Aku menggelengkan kepala dan memikirkan banyak hal. Meskipun keputusan ketiga gadis itu agak sembrono, menurutku, ini tampaknya cara pembuangan yang paling tepat. Kalau tidak, jika mereka membiarkan mereka bertiga melangkah sendiri, Yesuan benar-benar tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman alam semesta pertama, keduanya dekat dengan kota Tianji, hanya sekitar 10 hari penerbangan bintang. Terlalu berbahaya. Sebaliknya, ikuti Yesuan ke kota Tianji. Selama ketiga gadis itu bersembunyi di Shen Nongding, sistem yang berbahaya akan lebih kecil. Setelah keputusan itu, sekelompok 4 orang segera menaiki jalan, meninggalkan medan bintang, dan memulai perjalanan untuk melanjutkan ke kota Tianji. Sementara itu, Yesuan menyelesaikan fusi ketiga dari 3 gimmick, sehingga mereka semua maju ke armor tingkat epik berbintang, dan kualitasnya sempurna, penampilannya bahkan lebih tak tertandingi, biarkan ketiga Santou suka meletakkannya. Pada minggu berikutnya, Yesuan sendirian mengendalikan peperangan sihir yang diubah oleh benteng kehidupan Xingye, dan bergegas ke kota Tianji sepanjang jalan, sementara 3 gimmick menempati seluruh lapisan dalam pertempuran perang, mengenakan armor, dan kadang-kadang belajar. Ini adalah terobosan besar. Sampai 3 hari terakhir perjalanan ke kota Tianji, Yesuan membawa 3 gimmick ke Shen Nongding, dan kemudian bahkan peperangan sihir yang diubah oleh benteng kehidupan dikumpulkan di dalam tubuh. Dengan alasan, bahkan setelah kembali ke kota Tianji, Yesuan tidak bermaksud untuk mengorbankan jumlah pertempuran perang dengan mudah. Bagaimanapun, setelah keabadian pendapatan dalam tubuh, ada hambatan pada sistem fagositosis, bahkan jika itu berada di luar keberadaan wilayah bintang, itu tidak dapat dideteksi, itu masih sangat aman. Dalam hal alat transportasi, Yesuan mengeluarkan benteng besar dengan puluhan juta prajurit kekosongan dan menggunakannya untuk sementara, bahkan jika itu diambil oleh kaisar. Adapun seluruh kelompok terakota, ia juga termasuk dalam Shen Nongding. Setelah semua ini diatur dengan benar, Yesuan tidak ragu untuk mendorong benteng bintang langit berdiameter 100.000 meter ke kecepatan penuh kota Tianji. Pada saat yang sama, di dalam bidang rahasia area inti kota Tianji, ruang rahasia para dewa tempat Wensing dan para hantu tua mundur. Para hantu tua Wensing dan avatar tertentu dari Kaisar Yi sedang dibahas secara diam-diam. Ada apa dengan Nethernes? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di alam semesta pertama? Apa petunjuknya? Di layar stereo holografik, gambar tubuh Kaisar sedikit mengernyit, yang tampaknya agak membingungkan. Ini memang hal yang aneh.
Yang lebih aneh adalah saya menggunakan jumlah kalajengking untuk mendorong ke depan. Hasilnya sama dengan jatuhnya Yan Feng Feng sebelumnya dan yang lainnya. Tampaknya tidak memiliki kekuatan misterius, dan menyembunyikan beberapa petunjuk. Hantu-hantu tua Wensing juga terkunci di alis mereka. Mereka khawatir, ada kurangnya persaingan dalam beberapa hari terakhir. Dalam waktu singkat, saya menemukan beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan lancar dalam waktu singkat. Ada firasat buruk, sepertinya sesuatu akan terjadi. Dan semua ini dimulai setelah kecelakaan Shao Feng dan yang lainnya. Saat ini, 8 orang Shao Feng telah jatuh, dan kurangnya rasa hormat terhadap Nether tidak ada jejaknya. Satu-satunya hal yang terkait dengan jumlah Tianzu adalah tidak ada buah, yaitu Sabao. Anak Maple itu masih memegang kendali di tangan kita. Berbicara tentang ini, hantu tua Wensing membicarakannya, dan dia merasakan sedikit dingin dan kemudian dia mengambilnya, sepertinya semuanya sangat mungkin terkait dengan orang ini. Sekarang dia telah menjadi satu-satunya terobosan, jadi, untuk menyelesaikan semua keraguan, kali ini, harus dimulai dengannya. Aku telah mengatur masalah ini sejak lama. Ketika menyangkut Sabao Feng, temperamen Kaisar Yi terlalu dingin dan wajahnya muram, apakah patriark keluarga surgawi begitu baik? Pada awalnya, bahkan Shao Feng, aku berada di elektroniknya. Ada kode sumber tersembunyi dalam kesadaran. Begitu dia memiliki perubahan, aku dapat segera merasakannya. Bahkan jika Shao Feng terdegradasi, kode sumber tersembunyi dihapus, dan aku juga bisa merasakannya di sini. Tetapi yang aneh adalah bahwa dari Shao Feng dan yang lainnya yang meninggalkan kota Tianji untuk melakukan misi eksplorasi terakhir ke sumber kejahatan, sampai sekarang informasi degenerasinya telah ditentukan olehmu, dan aku tidak pernah menangkapnya. Pergi ke kode sumber tersembunyi untuk menghapus atmosfer, tetapi sama sekali tidak dapat merasakan keberadaannya, itulah sebabnya aku telah merendahkannya, dan beberapa keraguan ada di sana. Berbicara tentang ini, pandangan sekilas Kaisar tentang dinginnya, namun, jika tidak ada kecelakaan, semua ini seharusnya segera memiliki jawaban. Jika itu adalah jatuhnya Shao Feng dan suku-suku lain, jika itu benar-benar terkait dengan anak Sabao Feng, kali ini upacara besar Shao Zuo, semua kebenaran akan terungkap. Pada upacara itu, aku akan menggunakan sumber mesin surgawi untuk melakukan analisis dan eksplorasi menyeluruh terhadap kesadaran elektroniknya. Jika ada masalah, itu harus ditekan, dan ideologi ketidaktahuan di tempat akan. Setelah beberapa saat, cahaya samar ruang rahasia itu kembali bersinar dalam kegelapan, dan bayangan sang kaisar benar-benar menghilang. Dalam kegelapan, suara bisikan hantu tua Wensing terdengar pelan, mungkin kali ini akan menjadi kesempatan, dan misi avatar ini harus diselesaikan, menunggu waktu yang lama. Pada saat yang sama, alam semesta pertama di alam semesta, hanya penerbangan bintang 3 hari dari kota Tianji, sepotong ruang hampa. Raungan, berguling kasar, semua hal istimewa akan menggulung Kaisar. Booming, boom, raungan mengerikan seperti kalajengking tiba-tiba muncul, dan atmosfer bintang yang dihuni suku-suku raksasa itu tercengang hebat seperti lautan kemarahan, jatuh dengan hebat. Di luar atmosfer, alam semesta berada dalam kehampaan, berdiri dengan sosok, dan seluruh tubuh penuh dengan kemarahan dan membara. Itu adalah penguasa bintang dari penguasa yang baru saja datang dari medan perang di depan bidang bintang iblis. Sebelumnya, tempat pertama di mana Netherrealm Respect berada di bidang kosmik pertama adalah bintang ini. Meskipun Netherland pada dasarnya tidak mungkin untuk tetap tinggal di sini, tetapi bagi Kaisar jahat, dia tidak akan memperhatikan ini. Dia hanya tahu, jika ada tempat untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Nether, maka di bidang bintang ini, planet yang dihuni oleh suku-suku raksasa jelas merupakan tempat yang paling mungkin. Jadi, dia datang. Pada saat ini, dengan raungan marah Kaisar Yin, gemuruh langit, melalui atmosfer yang bergulung-gulung, ke pedalaman bintang-bintang, termasuk kengerian bintang-bintang dan monster, jutaan yang dihuni oleh seluruh bintang pedalaman Yuju dan suku-suku semuanya gemetar. Di antara para raksasa ini, orang-orang yang paling kuat hanya beberapa setengah langkah. Bahkan kekuatan perkasa dunia ke-15, menghadapi para penguasa bintang, hanya bisa dekat dengan semut. Secara umum, bagaimana mereka berani melakukan pemberontakan sekecil apapun? Selain itu, sifat para raksasa pada awalnya adalah semacam penindasan dan ketakutan, termasuk dalam jenis penindas yang tidak bermoral. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ada penguasa bintang yang datang,
dan mereka marah dan sombong terhadap bintang-bintang yang mereka huni. Pada saat itu, semua raksasa dari seluruh suku hampir pingsan sepenuhnya. Segera, raksasa yang luar biasa dari suku-suku itu semua berguling keluar dari bintang-bintang di atmosfer, gemetar dan tertegun, dan bahkan napas tidak berani menyebar, hitam ditekan dalam kehampaan. Blockbuster, seperti rakyat yang menunggu raja, menggigil di sana. Di antara puluhan ribu raksasa dan suku, 2,5 langkah dari keluarga Qian Kun gemetar, dan dengan hormat meminta nasihat apa yang disalahkan oleh Yindi, nadanya sangat menyenangkan, dan ketakutan menyebabkan dia menjadi tidak puas. Raungan, Tianji, itu benar-benar keluarga surgawi. Booming, setelah beberapa saat, Kaisar tua Kaisar Yin tiba-tiba menjerit lagi, di bawah amarah-amarah, kedua telapak tangan berjongkok di depan skuadron, dan para raksasa-raksasa tirani difoto sebagai Bolognese, dan kemudian semua raksasa suku-suku semua melambaikan tangan dan menyingkirkan, dan kemudian mereka berbalik dan langsung menuju kota Tianji. Dia mendapat banyak informasi, dia sudah mengerti segalanya. Ternyata ribuan tokoh yang dipatroli oleh Belanda semuanya adalah robot cerdas. Ratusan raksasa suku ditembak pada hari itu. Beberapa dari mereka hancur dan terungkap. Semua ini, meskipun robot cerdas bukan hanya paten dari keluarga Tianzu, apakah itu dinasti abadi dari alam semesta pertama atau keluarga federal dari alam semesta kedua, sebenarnya ada beberapa robot cerdas. Dinasti abadi bahkan lebih, dan robot cerdas telah diterapkan padanya. Berbagai bidang sangatlah umum. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah alam semesta pertama. Neter Respect tiba-tiba muncul di lapangan bintang kota Tianji. Semuanya dikelilingi oleh robot-robot cerdas. Siapapun yang memikirkan masalah ini akan bergaul dengan orang-orang Tianji. Terlebih lagi, kesalahan Kaisar lama pada awalnya adalah keberadaan otak yang mengerikan yang tidak sepenuhnya normal. Terkadang tulang rusuk adalah penguasa yang normal. Itu terlalu normal. ... Saat Kaisar Yin berteriak sepanjang jalan dari lapangan bintang iblis, ada banyak pemberhentian di sepanjang jalan. Dia mencari neter kecil, jadi ketika dia bergegas ke suku-suku raksasa pelayaran bintang 3 dari kota Tianji, Yesuan telah tiba di depannya dan tiba di kota Tianji terlebih dahulu. Upacara penyegelan Cao Zuo yang baru hanya 2 hari kemudian. Dalam 2 hari terakhir, Kaisar Kerajaan Surgawi tidak muncul. Yesuan telah tinggal di villa bertingkat tinggi milik Sabao Feng. Memanfaatkan 2 hari ini, dia ingin bekerja keras lagi untuk melihat apakah dia dapat membuat terobosan. Hari ini, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 dari Suang Wangjing. Sekali lagi, dia bisa memasuki tingkat ke-8 dari Suang Wangjing. Jaraknya bisa menelan tabung 12 tingkat, dan itu hanya terobosan dari 1 langkah kecil. Kali ini, Yesuan sekali lagi mengambil setetes sumber alergi. Dibandingkan dengan efek menelan roh bawaan ajaib ini untuk pertama kalinya, efek kali ini sebenarnya telah menurun, tetapi masih terlihat jelas. Hanya 1,5 hari kemudian, tubuh Yesuan mewakili potensinya. Rantai tak kasat mata itu kembali terkoyak menjadi 2. Segera setelah itu, suara perintah sistem yang familiar terdengar dari benaknya, "Hei, selamat kepada tuan rumah, kesehatan fisik dan mental tubuh membaik." Alam saat ini, alam Suanguang tingkat 8. Membuka matanya, Yesuan mengepalkan tinjunya, hanya terobosan langkah kecil, dan segera setelah dia selesai, dia dapat mengambil tabung 12 tingkat, bahkan jika 1 tabung tidak berguna, lalu mengambil tabung kedua. Singkatnya, memasuki kekosongan ke-12 dari lingkungan virtual sudah menjadi masalah yang harus diselesaikan. Sudah dekat, namun, sebelum segel patriarki Cao Zuo, sudah jelas terlambat. Yesuan awalnya ingin diperbaiki sebagai alam untuk masuk ke alam ke-12 dan kemudian bertindak setelah memasuki kehampaan. Tetapi sekarang tampaknya ini jelas tidak mungkin. Menurut spekulasinya, Kaisar yang telah meragukannya pasti akan mengambil semua tindakan pada upacara seni bela diri leluhur Cao Zuo. Saat ini, dia tidak memiliki perubahan, hanya karena cemburu. Tangan Yesuan memegang reruntuhan pasukan raja. Ini juga alasan mengapa Yesuan berada di medan perang Devil's Starfield di garis depan, sengaja begitu menonjol untuk menunjukkan penyebab reruntuhan Jinwu berkaki tunggal tingkat utama. Bahkan jika Kaisar kuat lagi dan lagi, itu tidak akan pernah bisa mencapai tingkat utama. Bagaimanapun, ada ranah domain antara wilayah utama bintang dan ranah perbatasan. Jika tidak ada yang namanya reruntuhan Jinwu tingkat utama, Yesuanyi akan kembali ke kota Tianji.
Kaisar yang tidak bermoral itu pasti akan memulai dengannya, dan inilah yang tidak diinginkan Ye Xuan. Tidak, mungkin baginya untuk secara paksa menyerang daratan pedalaman, dan bahkan jika ada pembunuhan korps, dia tidak akan dapat melakukan ini. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya dapat menunda waktu, menciptakan kekacauan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Sekarang tampaknya penundaan singkat itu tercapai. Kaisar cemburu pada belenggu berkaki satu, dan dia tidak datang ketika dia tiba. Ditembak, tetapi jika Anda ingin mendapat kesempatan untuk memancing di air, Anda harus melihat roh-roh jahat. Pada saat ini, Ye Xuan, hal yang paling diharapkan dalam hatinya, adalah bahwa upacara akan berlangsung di Grand Prix Sufeng. Pada saat yang sama, mata seluruh kota Tianji berkumpul bersama, dan Kaisar tua dinasti Yin tiba-tiba memercikkan air. Patriark leluhur Cao Zuo diadakan di daratan utama area bintang kota Tianji. Tempat upacara besar berada di tengah permukaan tanah daratan Tianji. Ada alun-alun mekanis dengan gaya modern yang sangat kuat. Alun-alun adalah tempat diadakannya upacara. Meskipun tidak banyak orang dari kebangsaan Tianji, itu tidak terlalu kecil. Bagaimanapun, seluruh kelompok etnis telah berlanjut selama beberapa tahun. Bahkan jika kelahiran setiap kelompok etnis baru bersifat acak dan tidak terkendali, bahkan sekarang, kebangsaan Tianji masih belum kita dapat menemukan cara untuk membuat robot cerdas, atau perangkat elektronik cerdas secara stabil, untuk menciptakan kesadaran diri, dan memiliki kebijaksanaan elektronik dan menjadi kelompok etnis Tianzu. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, ukuran kebangsaan Tianzu masih mencapai angka 1 juta. Kedengarannya tidak banyak, tetapi bayangkan saja Anda hanya membutuhkan suku surgawi sejati untuk memimpin jutaan robot cerdas dan membangun armada bintang dan kapal yang besar ke medan perang. Medan perang akan membuat pasukan jutaan orang itu ketakutan. Namun, setidaknya 1,5 dari jutaan orang telah ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas seperti menjelajahi tambang-tambang baru di bintang-bintang dan sebagainya. Bahkan medan bintang tempat beberapa suku dikirim adalah bidang-bidang hampa yang tidak dikenal dan berbahaya di luar 3 bidang konvensional. Kelompok etnis Tianji yang ditempatkan di medan bintang kota Tianji selama bertahun-tahun hanya sedikit lebih dari setengahnya. Di antara mereka, ada beberapa pos di lingkaran industri pinggiran dan lingkaran pertahanan perimeter dalam yang membutuhkan 1 atau 2 kelompok etnis Tianzu untuk duduk di kota setiap saat. Oleh karena itu, kelompok etnis yang benar-benar ditempatkan di area inti, yaitu daratan Tianji, pada dasarnya lebih dari 200.000. Kota raksasa yang seperti langit perlu beroperasi secara normal, dan ada banyak kelompok etnis di pedalaman. Oleh karena itu, kali ini muncul di permukaan daratan, dan kelompok etnis Tianzu yang berpartisipasi dalam upacara Cao Zuo dari para patriark minoritas hanya sekitar 100.000. Ledakan, melambaikan tangan Kaisar. Seorang pria parubaya berwajah putih melambaikan tangannya, dari kubah patung seperti hantu di alun-alun pusat daratan, bola biru besar melayang dan meledak ke langit biru, mangga. Semua suku surgawi di sekitar alun-alun semuanya berjongkok, dan penampilan mereka penuh hormat. Raut wajah semua orang menunjukkan kesakralan yang sakral. Pemandangan seperti itu jatuh ke mata Ye Xuan, membiarkan hatinya berlama-lama, hampir curiga bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Apakah ini masih inti dari base camp keluarga Tianji? Bagaimana perasaan Anda bahwa Anda telah datang ke rumah leluhur kelompok kosmik kedua? Keluarga surgawi berbeda dari kelompok lain di 3 alam semesta. Mereka tidak memiliki warisan darah. Semua orang surgawi dilahirkan dengan robot cerdas atau mesin elektronik dalam suatu kebetulan tertentu. Kesadaran, yang menghasilkan kebijaksanaan elektronik, berevolusi menjadi kehidupan elektronik. Kelompok etnis ini tidak dapat memiliki sumber darah dari kepercayaan leluhur darah, tetapi pada saat ini, pemandangan ini di depan mata, tetapi dengan kelompok etnis lain, dalam pengorbanan keluarga untuk memberi penghormatan kepada leluhur darah. Bahkan ekspresi saleh di wajah lebih dari 100.000 orang yang berjongkok di tanah di sekitar alun-alun itu persis sama. Dilihat dari keadaan orang-orang surgawi ini, jelas tidak normal saat ini. Mereka tampaknya tergoda oleh semacam kekuatan, mirip dengan biksu manusia yang tergoda oleh beberapa metode rahasia. Saat ini, Ye Xuan tidak memiliki rasa ketidaknormalan. Bahkan sehubungan dengan semua ini, kelompok kehidupan elektronik dari kebangsaan Tianji, dalam keluarga intinya, memiliki ingatan yang mirip dengan keberadaan adegan pengorbanan. Ye Xuan dari kesadaran elektronik Sabao Feng dan bahkan Kaisar Cao,
saya tidak dapat menemukannya, saya tidak memiliki kesan sama sekali. Tiba-tiba, Ye Xuan tersadar dan menyadari krisisnya. Jelas, cahaya biru yang bersinar di bola kristal biru besar yang perlahan naik di patung di tengah alun-alun memiliki beberapa godaan khusus bagi kehidupan elektronik bangsa Tianji, efeknya. Ye Xuan tidak memiliki perasaan saat ini, tampaknya karena dia bukan tubuh kehidupan elektronik yang nyata, atau efek yang dibawa oleh cahaya biru telah langsung dilindungi oleh kekuatan bayi tanpa kepala. Tetapi tidak peduli yang mana, tidak ada keraguan tentang itu. Itulah Ye Xuan saat ini, ketika bola kristal besar berkepala biru yang mempesona ini naik, ia meledak menjadi cahaya biru yang indah, sehingga semua orang surgawi di sekitar alun-alun semuanya terpesona, dan dengan demikian taat dan taat, tetapi hanya dia satu orang yang masih belum menyadarinya, masih berdiri di sini dengan konyol. Ye Xuan telah sepenuhnya terungkap. Ye Xuan diam-diam berteriak, dia tidak menyangka bahwa keluarga Tianji benar-benar memiliki tangan ini. Kristal biru terpencil ini sangat aneh, dan tidak ada kesan dalam ingatan Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng. Jelas, orang-orang berusia hampir 100.000 hari yang berjongkok di sekitar alun-alun pusat saat ini, setelah mereka mengakhiri keadaan aneh dan terpesona ini, semua ingatan kesadaran elektronik secara otomatis terhapus. Ini saja sudah cukup untuk melihat keanehan kristal biru ini. Ye Xuan memiliki banyak perhitungan, tetapi dia tidak menghitungnya. Orang-orang Tianji masih memiliki batu ujian yang begitu kuat. Meskipun dia telah memperoleh kesadaran elektronik Sabao Feng dan yang lainnya, itu dapat dikatakan disamarkan dengan sempurna sebagai rahasia yang sebenarnya. Kelompok etnis, tetapi pada akhirnya, orang-orang hanya menggunakan kristal biru ini, dan semua yang dia lakukan hancur total. Pemaparan yang hampir seketika. Sabao Feng, kamu benar-benar memiliki masalah, cobalah dengan sumber mesin surgawi, dan itu akan segera siap. Sama seperti Ye Xuan yang tampak muram, pikirannya melayang dan memikirkan tindakan balasan. Di tengah alun-alun, dia berada di sisi patung, dan dia tersenyum. Untuk semua ini di depannya, dia tampaknya telah mengharapkannya. Selain bagian dalam dan luar alun-alun besar, selain lebih dari 100.000 orangnya yang berjongkok, masih ada Ye Xuan yang berdiri di sana, dengan wajah cemberut dan wajah muram. Warna itu sebenarnya bukan kebetulan. Bahkan dalam nadanya, ada makna yang sangat tenang dan kalem, tepatnya, tidak tepat menggunakan nama Sabao Feng untuk memanggilmu. Wen berkorban, menurut pendapatmu, identitas sebenarnya dari putra ini adalah mengapa? Suara itu jatuh, di sisi lain patung, sosok kedua juga muncul dengan tenang dan tanpa suara, menatap Ye Xuan sambil tersenyum, bidikan jongkok dari para lelaki baik-baik. Melihat sosok ini, bentuk tubuh Ye Xuan menjadi gila, seluruh orang itu tidak baik, dan rasa krisis di hatinya sudah ada pada saat ini, dan itu semakin kuat dan kuat. Itu bahkan lebih keterlaluan dan berseru, hantu tua Wen. Kau benar-benar tidak mati. Orang tua itu tidak sepenuhnya yakin. Itu hanya kecurigaan. Tapi sekarang, akhirnya aku bisa yakin. Aku sudah melakukan turunan darimu sejak awal, tetapi tidak ada hasilnya. Faktanya, kaulah orang tua itu. Scorpio, objek inferensial pertama yang gagal. Ketika aku mendengar seruan Ye Xuan, hantu tua Wensing tiba-tiba tersenyum, anak itu, jangan datang tanpa dosa. Begitu dia mendengarkan kata-kata pihak lain, seluruh hati Ye Xuan langsung tenggelam. Karena pihak lain tahu bahwa dia adalah putra nyamuk hitam, maka jelas dia tahu bahwa dia adalah kaisar-kaisar, terlepas dari apakah mereka bahkan mengenal tiga dewa yang tak terkalahkan, rubah dan penyihir, tetapi ketiga identitas itu semuanya diketahui, tetapi hanya Xuan Huangzi dan identitasnya yang terungkap. Bagi Ye Xuan, masalahnya sudah cukup besar. Dia tidak memiliki kemampuan, seperti hantu tua yang dilanda perang dan leluhur yang tidak memiliki alis, yang satu membunuh, yang lain memaksanya untuk bersumpah, dan dia tidak boleh mengungkapkan rahasia identitasnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia berhasil keluar dari masalah dan melarikan diri dari sini, Ye Xuan akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Rahasia identitasnya akan dibocorkan oleh orang-orang Tianji dengan segala kemungkinan. Ini masih masalah fakta. Faktanya, baginya, keharusan saat ini masih bagaimana menyingkirkan masalah tersebut. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk melompati koordinat antar bintang, mengabaikan kekosongan-kekosongan. Ini misterius. Ye Xuan masih tidak dapat memahami bagaimana sistem fagositosis dilakukan.
Hanya dapat dikatakan bahwa pelopor-pelopor teknologi Terran yang menciptakannya benar-benar mempesona. Terlalu tidak normal, namun, jika dia pergi sekarang, Yesuan benar-benar tidak mau. Jika dia tidak dapat menyelamatkan lusinan dinasti orang iblis, maka dia dan kelompok iblis akan membentuk aliansi, dan mereka mungkin akan disia-siakan. Hati Yesuan sendiri akan kesal, dan ada semacam rasa bersalah yang telah menjanjikan orang lain tetapi tidak pernah mencoba. Lagi pula, bagi kelompok iblis, kesempatan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Jika kali ini belum berhasil dan tidak melihat harapan, mereka pada dasarnya akan benar-benar putus asa. Oleh karena itu, setelah sedikit berpikir, Yesuan membuat keputusan bahkan jika dia bersedia membuat perbedaan. Bagaimanapun, karena sudah sampai di sini, karena semuanya sudah terungkap, maka meskipun sulit, dia harus mencobanya. Bagaimanapun, ada kemampuan melompat koordinat antar bintang dan pasukan bayi tanpa kepala. Bahkan jika tidak berhasil, keselamatan Yesuan sendiri sepenuhnya baik-baik saja. Satu pemikiran tentang ini, hatinya terkejut karena perubahan yang tiba-tiba ini, dan pikiran yang hampir kacau akhirnya menjadi tenang, dan wajahnya menunjukkan cibiran, memperhatikan hantu tua Wensing berkata, dengarkan maksudmu. Tampaknya ketika aku berada di bintang iblis, aku mulai meragukan diriku sendiri. Petik 2. Kalau tidak, apakah menurutmu lelaki tua itu begitu teliti tentangmu, hanya untuk kristal perak gosip yang kamu bawa keluar dari kandang lama, atau 9 kristal emas? Benda ini benar-benar berharga, tidak sedikit di tangan lelaki tua itu. Bahkan Jiu Jin Jin Jing hanya satu, tetapi sebagai perbandingan, yang membuat lelaki tua itu tertarik adalah mengapa kamu bisa mendapatkan begitu banyak puncak. Lebih banyak kristal nyanyian. Petik 2. Orang tua dari kolam mayat itu belum pernah ke tempat itu, tetapi ciptaan di sana tidak mudah diambil. Orang tua itu masuk beberapa kali, hanya begitu api mayat menyala di mayat itu, dia memenangkan kristal 9 emas. Tetapi setelah anakmu masuk, seluruh mayat itu kosong, dan semua keturunan reruntuhan mayat di mayat itu hampir sepenuhnya tercengang. Ini pasti ritme mata surgawi di kandang tua itu. Kalau tidak, tidak mungkin. Begitu besar. Petik 2. Ada kemungkinan untuk membuat avatar surga dan mata hijau itu waspada, sehingga seluruh kandang penjara kuno itu kosong, menunjukkan kengerian tersembunyi dari tubuhmu, atau itu karena kamu mengeluarkan semacam harta karun yang tidak beruntung. Jika tidak, bagaimana lelaki tua itu bisa menipu? Sayangnya, ada cara pada anakmu yang dapat menutupi jumlah kalajengking untuk mendorong surga. Orang tua itu ingin mengikuti penipuan dan diam-diam mengikutimu, tetapi dia akhirnya kehilangannya. Dalam keputusasaan, dia hanya dapat kembali sementara ke kota surgawi, menunggu kesempatan untuk mencari masalah ini lagi. Aku tidak berharap untuk membuat orang, tetapi hari ini, kamu telah dikirim ke pintu oleh patriark keluarga surgawi. Itu benar-benar keinginan. Dengan kata-kata ini di telinga, hati Yesuan dapat digambarkan sebagai guncangan hebat. Buah lelaki tua itu tidak sedalam itu. Tingkat misterius, di hati Yesuan hari ini, telah mengejar nyamuk dan nyamuk tua. Pasti dapat peringkat ketiga. Sejauh yang dia tahu, tidak ada yang dapat dengan mudah memasuki ruang tanah leluhur-leluhur. Bahkan jika itu adalah orang kuat, itu hanya sekali dalam 100 tahun, tetapi hantu tua Wensing benar-benar pergi setelah dia meninggalkan kandang kuno. Masuk dan melihatnya, saya mempelajari segalanya tentang kandang di kehampaan termasuk mayat. Selain itu, dia benar-benar tahu bahwa kehampaan itu adalah kandang yang mematikan. Dia bahkan tahu bahwa Jiu Jin Jin Jing, mengetahui bahwa ada rahasia di kandang kuno, memiliki rahasia mata biru yang liar. Oh, ya, dia tahu cara mengukurnya. Metode rahasia deduktif semacam ini, Yesuan dengar untuk pertama kalinya, dipelajari dari mulut nyamuk dan hantu tua, yang terakhir juga tahu teknik ini, apa hubungan misterius antara keduanya. Jumlah yang disebut Scorpio, Yesuan kemudian menemukan dalam basis data sistem-sistem fagositosis tubuh, tetapi tidak ada hasil. Tampaknya penyihir ini luar biasa, menguasai dua keberadaan, satu adalah hantu tua nyamuk, satu adalah hantu tua Wensing, semua di mata Yesuan, tiga karakter teratas dalam tingkat misterius, sehingga Yesuan tidak bisa tidak merasa tidak terduga. Aku tidak tahu semua hal ini. Wensing, kamu harus memberiku penjelasan. Sementara Yesuan masih mencerna kata-kata hantu tua Wensing, tubuh kaisar di sisi lain patung tiba-tiba terdiam. Matanya telah beralih ke hantu tua Wensing, wajahnya suram dan berair,
mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam. Artinya, dia hanya dengan santai meletakkan kalimat di sisi hantu tua Wensing yang tersembunyi di samping. Aku tidak menyangka ada begitu banyak kata di belakang, dan jumlah informasi yang terungkap begitu besar sehingga bahkan dia tidak bisa tidak terkejut. Perasaan yang tidak terlalu baik datang dari hatiku. Wen Lao Gui hari ini, ada terlalu banyak kata, beberapa berbeda dari biasanya. Sebelum semua ini belum ditentukan, tentu saja tidak ada gunanya. Dalam menghadapi pertanyaan tentang avatar kaisar, hantu tua Wensing tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian dia berbalik dan berkata, pada awalnya, orang bijak nyamuk hitam, yang kemudian dikenal sebagai pangeran, adalah pertama kalinya orang tua itu mengambil kalajengking. Tidak ada petunjuk tentang keberadaan petunjuk apapun. Tetapi orang tua itu tidak mengaitkan semuanya dengannya kemudian, sampai kemudian, dia secara bertahap mempromosikan degenerasi tukang sihir, orang bijak yang berduka, dan Shao Feng dan orang-orang lain, dan Sabao yang tiba-tiba muncul di keturunan keluargaku. Feng Xi, hasilnya sama, ada kekuatan misterius, yang menutupi rahasia itu, yang membuat orang tua itu sangat terkejut di dalam hatinya, dan ini semua berhubungan dengan Kaisar Xuanzi yang asli. Jadi, perlahan-lahan terungkap kebenarannya, dan dipelajari hubungan yang menakjubkan antara rangkaian identitas dan karakter ini. Mendengar ini, Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dalam masalah untuk waktu yang lama. Alasan mengapa hantu tua Wensing menebak identitasnya adalah karena alasan ini, dia benar-benar terekspos oleh penutup kepalanya yang kuat dari tubuh bayi tanpa kepala. Itu benar, untuk mengetahui semua ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini bisa menjadi ide yang sangat buruk bagi seseorang. Siapa yang bisa mengharapkan situasi ini?